Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya dan bahagia sentosa. The Last of Us episode 2 melanjutkan perjalanan Joel, Tess, dan Ellie ke Allstate House. Akan ada satu di antara mereka yang meninggoy. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai di Jakarta tahun 2003 di mana datang seorang petinggi dari TNI bernama Pak Agus ke dalam sebuah rumah makan untuk menemui seorang ibu yang bernama Ratna. Semua orang pun merasa penasaran dengan kedatangan Pak Agus, tapi dia terus memandang ke Bu Ratna dan menyuruh Bu Ratna masuk dalam sebuah mobil. Hal ini membuat Bu Ratna bertanya ada apa yang terjadi. Yang dijawab Pak Agus kalau ada sesuatu yang penting yang harus ditangani, dan dia udah mengetahui jikalau Bu Ratna adalah seorang profesor yang ahli dalam hal berkaitan dengan jamur menjamur. Apakah saya ada berbuat suatu? Bu Ratna kemudian sampai di gedung Kementerian Kesehatan di mana dia memasuki ke sebuah ruangan yang dijaga ketat dengan 2 tentara dan menyelidiki sebuah sampel tentang sebuah jamur. Kami butuh bantuan Bu Ratna untuk meneliti spesimen. Dia mengetahui kalau jamur itu adalah jamur parasit bernama Ophiocordyceps dan mengungkapkan jamur itu gak bisa bertahan pada manusia, tapi dia diminta untuk memeriksa sendiri jamur itu yang udah menginfeksi ke seorang mayat wanita dan melihat ada bekas tembakan di kepala si mayat. Dia lalu melihat bekas luka di kaki kirinya, jadi dia membedah luka itu dan terlihat ada keputihan di dalam luka ini, membuat Bu Ratna bertanya apakah luka ini dari gigitan manusia. Kemudian Pak Agus menjawab benar. Pak, ini gigitan manusia. Bu Ratna kemudian memeriksa di dalam mulut si mayat dan menemukan jamur parasit itu yang masih hidup dan membuat dia ketakutan dan akhirnya dia pun kabur. Setelah itu, Bu Ratna bertanya kapan wanita itu terinfeksi. Yang dijawab Pak Agus kalau si wanita terinfeksi kurang lebih 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung dan bulir padi di barat kota, yaitu Jakarta Barat. Pabrik tepung dan gabah di barat kota. Dia menambahkan kalau wanita itu tiba-tiba melakukan kekerasan, menyerang 4 pekerja dan menggigit 3 di antaranya. Oleh karena itu si wanita terpaksa diisolasi di kamar mandi sampai kemudian polisi datang. Tapi si wanita berhasil meloloskan diri dan menyerang lagi. Jadi dia terpaksa harus ditembak. Sementara untuk orang-orang yang tergigit mereka dibawa untuk diperiksa. Namun mereka pada akhirnya harus dihabisi hidupnya setelah beberapa jam kemudian karena dianggap berbahaya. Sementara untuk orang yang menggigit si wanita, Pak Agus mengaku nggak mengetahui siapa yang menggigitnya dan menambahkan ada 14 pekerja yang menghilang yang bisa disimpulkan Bu Ratna kalau para terinfeksi masih berkeliaran di luar sana. Pak Agus lalu meminta Bu Ratna untuk membantu menghentikan penyebaran virus ini dengan membuat obat ataupun semacam vaksin. Yang diakui Bu Ratna kalau nggak ada obat ataupun vaksin untuk menyembuhkan penyakit macam ini. Ucapan Bu Ratna selanjutnya mengejutkan Pak Agus, yaitu dia menyarankan untuk mengebom Jakarta dan seluruh orang yang ada di dalamnya karena penyebaran infeksinya udah menyebar secara cepat. Kemudian Bu Ratna pun menangis untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu. Lalu pekerja yang lain bagaimana? Dan seluruh orang yang ada di dalam. Oke, skin kembali ke Joel, Ellie, dan Tess yang beristirahat di sebuah tempat yang aman, di mana Joel dan Tess masih belum yakin dengan bekas gigitan zombie di tangan Ellie. Jadi dia menunjukkan bekas lukanya yang gak ada tanda-tanda kondisinya yang semakin parah. Dia memberitahu kalau Marlin menemukannya setelah Ellie tergigit, tapi dia tidak membunuhnya dan malah diisolasi serta diperiksa kondisinya setiap hari dengan menghitung 1 sampai 10 untuk melihat apakah ada tanda-tanda dia akan berubah menjadi zombie atau tidak. I think what really impressed him was the fact that I didn't turn into a fuck. Setelah Joel dan Tess berdiskusi, Tess ingin memastikan kenapa Ellie dianggap penting sama Marlin. Oleh karena itu Ellie mengaku kalau dia adalah kunci untuk bisa membuat vaksin virus zombie ini. Dia menambahkan kalau ada sebuah markas Firefly di arah barat yang ada dokternya dan mereka lagi bekerja untuk membuat vaksinnya. Joel mengaku pernah mendengar rumor itu berulang kali dan merasa nggak yakin. Namun setelah diyakinkan sama Tess kalau Marlin
John dan kelompoknya merasa mungkin yakin akan Ellie adalah kuncinya. Joel pun akhirnya setuju untuk terus membawa Ellie sampai ke Allstate House. But we don't know what you're worth if we don't know what. Mulailah mereka melanjutkan perjalanan di mana mereka melihat pemandangan kota yang hancur berantakan kacau balau. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada bolongan besar di tanah dan menduga itu gara-gara sebuah bom yang pernah diledakkan di area ini. Bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus zombinya secara darurat dan cepat. They hit most of the big cities like this. They had Ketika terus berjalan, Tess bertanya bagaimana Ellie bisa tergigit. Ellie menjawab kalau dia tergigit di sebuah mall tua di zona karantina Fedra karena berkeinginan mau melihat bagaimana mall itu dan gak menyadari kalau ada satu zombie di dalam sana. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara teriakan di kejauhan, tapi mereka gak terlalu memperdulikannya dan lanjut berjalan sampai memasuki ke dalam sebuah hotel. Di saat Joel memasuki lantai yang berair, Ellie mengaku kalau dia nggak bisa berenang. Jadi Joel memberitahu kalau airnya nggak terlalu dalam. Mereka kemudian sampai di sebuah lorong yang terhalang dengan batu-batu, sementara pintu-pintu di samping pada terkunci dari sisi yang lain. Oleh karena itu, Ellie mengajukan diri untuk melewati celah yang ada batu-batu, namun ditolak sama Tess karena merasa nyawa Ellie penting bagi mereka. well, I mean, maybe I could climb up there. Sambil menunggu Tess untuk membukakan pintu dari samping, Ellie bertanya berapa lama zombie bisa hidup tanpa makan. Kemudian Joel menjawab kalau ada yang bisa bertahan sampai sebulan atau 2 bulan, tapi ada juga yang masih bisa bertahan sampai 20 tahun. Setelah Tess membukakan pintu dari samping, mereka sampai di sebuah balkon hotel di mana mereka melihat ada banyak zombie di bawah yang pada merangkak. Joel dan Tess pernah berada di area ini dan mengetahui kalau para zombie itu berada di dalam bangunan-bangunan ketika masih menjadi manusia dan pernah mencoba mencari perlindungan dengan memasuki zona karantina. Namun pada akhirnya satu demi satu pada tergigit dan berubah menjadi zombie. Tess menambahkan kalau jamur zombie udah pada tumbuh di bawah tanah dan jika ada sesuatu yang menyentuh kumpulan jamur zombie itu akan bereaksi dan bisa membangunkan banyak zombie lain dari tempat lain yang ada kumpulan jamur zombinya dan mendatangi ke tempat di mana kumpulan jamur zombie itu yang terkontak dengan sesuatu. Mereka kemudian memutuskan untuk melewati sebuah tempat museum, tapi sebelum itu Joel memeriksa sebuah tulang yang kering dan menduga kalau semua zombie di dalam sudah pada habis hidupnya. Could mean they're all finally dead in there. Oke, setelah melihat banyak zombie yang pada mengering, mereka menemukan seorang mayat dengan luka akibat tebasan yang membuat mereka heran kalau zombie tidak menyerang seperti itu. Jadi mereka mulai berjalan lebih berhati-hati sambil menaiki tangga sampai mereka tiba di sebuah tempat dengan benda-benda antik bersamaan dengan pintu masuk yang diblokir jalurnya dengan benda-benda yang runtuh dan menghasilkan suara berisik. Alhasil ada zombie yang menyadari itu dengan membunyikan suara seperti kodok jangkrik. Sampai zombie itu memunculkan dirinya di hadapan Joel. Namun zombie yang ini nggak bisa melihat, cuma bisa mendengar saja. Karena itu mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak berisik, tapi pada akhirnya mereka membunyikan suara dan akhirnya mereka pun ketahuan sama si zombie yang buta ini yang dikenal dengan clicker. Mulailah mereka berusaha menghabisi hidup clicker sambil menghindari serangan-serangan dari mereka. Sampai akhirnya satu persatu clicker pun pada habis. Ketika Joel, Tess, dan Ellie memeriksa kondisi mereka, ternyata Ellie tergigit lagi di bagian bekas luka gigitannya. Jadi begitu mereka keluar dari museum, Joel memberikan perban untuk Ellie bisa menutup lukanya itu. Well, I didn't shit my pants. Beberapa waktu kemudian setelah melakukan perjalanan di tengah kota kembali, mereka sampai di tujuan mereka di sebuah tempat yang bernama Allstate House itu. Namun anehnya gak ada anggota Firefly di sekitar situ. Oleh karena itu mereka memasuki dan ternyata anggota-anggota Firefly udah pada meninggoy. Holy shit.
Di saat diperiksa, Joel mengira kalau ada salah satu anggota dari Firefly yang tergigit zombie sampai dia berubah menjadi zombie dan berhasil mengubah teman-temannya menjadi zombie juga. Dan akhirnya yang masih sehat pun kalah melawan serbuan para zombie. Joel lalu menyuruh Tess untuk pulang ke rumah mereka di zona karantina, tapi Tess menolak keras dengan menyebut kalau tempat itu bukan rumah dia dan memutuskan untuk tinggal di sini. It's over. Ini bisa ditebak Ellie kalau Tess sebenarnya sudah terinfeksi. Jadi Tess menunjukkan sebuah luka di lehernya dan ternyata dia memang beneran tergigit gara-gara bertarung dengan clicker sebelumnya. She's infected. Dia lalu menyuruh Ellie untuk melepaskan perbannya dan ternyata bekas luka gigitan keduanya udah mau hilang. Yang artinya Ellie mempunyai darah yang bisa membuat vaksin yang ampuh untuk memusnahkan virus zombie. Tess lalu menyuruh Joel untuk membawa Ellie pergi ke sebuah tempat yang aman. Kemudian Joel menembak salah satu zombie yang terbangun, tapi ternyata tangannya mengenai sebuah kumpulan jamur zombie di bawahnya. Alhasil jamur zombie itu bereaksi yang membuat banyak zombie seketika terbangun di tempat jamur zombie yang lain. Dan mereka langsung berlari ke tempat Joel dan kawan-kawan. Ini diketahui mereka dari suara-suara berisik di luar. Jadi Tess mempersiapkan bahan-bahan peledak untuk meledakkan tempat ini. Dan akhirnya Joel pun membawa Ellie pergi. Setelah para zombie udah pada sampai, Tess mencoba menyalakan korek. Namun naasnya korek itu susah untuk dinyalakan. Sampai suatu ketika suara korek menarik perhatian salah satu zombie, lalu dia mulai mendekati Tess. Tapi tepat setelah itu Tess berhasil menyalakan koreknya dan akhirnya tempatnya beserta semua zombie pun lenyap dengan ledakan. Joel dan Ellie merasa kehilangan Tess, namun mereka mau tidak mau melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan serta menemukan vaksin dari virus jamur tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next video.